Di balik gunungan sampah yang menumpuk setiap hari, ada bahaya tak kasat mata yang mengancam. Sampah yang menumpuk di TPA bukan hanya menghasilkan asap beracun ketika dibakar, tapi perlahan merembes, masuk ke tanah, meracuni air, dan pada akhirnya kembali ke tubuh kita. Apakah kita masih menutup mata ketika air yang kita gunakan sehari-hari perlahan tercemar oleh sampah kita sendiri? Kita bahas khusus dalam Spotlight, menyorot realita. Air bersih adalah kebutuhan vital bagi masyarakat. Kebutuhan dasar yang tidak tergantikan dalam kehidupan manusia, baik untuk konsumsi, kebersihan, maupun aktivitas ekonomi. Dengan kawasan TPA mengalami peningkatan pembangunan permukiman, kawasan di sekitar tempat pembuangan akhir Antang kini semakin padat. Pertumbuhan permukiman tersebut secara langsung mendorong meningkatnya kebutuhan dan konsumsi air bersih. Namun, di sisi lain, bahaya pencemaran air akibat rembesan lindi dari tempat pembuangan akhir juga mengancam, menimbulkan risiko serius terhadap kualitas air tanah yang menjadi sumber utama bagi masyarakat sekitar. Ibu mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kondisi air di sekitar tempat tinggal tak sehari-hari? Ya baik, bersih, jernih, ya. Nggak berpengaruh dari TPA. Oh, kita pakai juga berarti sehari-hari. Iya, kecuali air minum galon. Kalau saya di tempat tinggal saya, tadinya saya pakai air sumur. Cuman karena banyak tetangga tinggal, ibu saya tidak suka karena takutnya nanti pencemaran toh. Ya namanya kita tinggal, kalau air sumur dipakai baru kita minum, baru banyak orang buang air besar campur dengan air got begitu. Jadi mama usulkan ambil air pam. Jadi sekarang saya pakai air pam di rumah. Alhamdulillah, tidak pernah ada terpengaruh dari mana air. Bagus kisah airku sekarang. Aman, jadi kita pakai juga sehari-hari? Pakai. Seringkali kan kita secara visual saja ya melihat bahwa wah ini enggak apa-apa misalnya gitu kan. Oh enggak bau misalnya. Oleh karena mungkin musim hujan datang, hujannya kemudian cukup deras, kemudian dia bercampur dengan air lindinya sehingga baunya mungkin bisa tereduksi. Tapi justru itu yang berbahaya. Kenapa? Karena air lindi yang ada di kolam lindi sekarang yang ada di TPA Tamangapa itu kan kemudian bisa meluap tanpa ada melalui proses pengolahan. Nah, kalau meluap, nah ini kan satu persoalan baru lagi nih. Nah, satu hal yang harus kita ketahui sifat lindi itu apabila dia sudah apalagi mengkontaminasi air yang ada, itu kadang kita bisa melihat secara fisik. Ya, mungkin fisik tidak masalah, kita mungkin mencium karena sudah volumenya sudah tidak banyak ya, karena bercampur dengan air. Tetapi efeknya tetap ada. Nah, ini kan bahaya kalau misalnya kita dikonsumsi sama hewan, ya. Kemudian hewannya juga kita konsumsi. Kota Makassar, khususnya Antang, menghadapi tantangan serius terkait pencemaran air. TPA ini memiliki luas sekitar 14,3 hektar, kemudian bertambah menjadi 16,8 hektar pada tahun 2015 akibat bertambahnya volume sampah Kota Makassar. Saat ini, sekitar 70% lahan sudah digunakan, dengan volume sampah masuk mencapai lebih dari 800 hingga 900 ton per hari, meningkat dari rata-rata 517,70 ton per hari pada 2019. Timbulan sampah terbesar berasal dari 5 kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalate, Manggala, Rapocini, dan Talo. Volume timbulan sampah harian Kota Makassar menurut SIPSN tahun 2023 mencapai 1032,08 ton, meningkat pada 2024 menjadi 1061,56 ton per hari, dengan kenaikan sekitar 2,86%. Hingga saat ini, TPA Antang masih menggunakan metode open dumping, yaitu membuang dan menimbun sampah tanpa pengolahan yang memadai. Pada tahun 2016, sebenarnya sempat diterapkan sistem kontrol landfill. Namun karena keterbatasan material dan biaya, operasionalnya kembali lagi menggunakan metode open dumping. Pengelolaan sampah kita ya di Indonesia
itu ya boleh dikata masih didominasi konsep kumpul angkut buang. Jadi ya sederhananya aja, sampah yang ada di depan rumah kita, yaitu juga yang ada di TPA. Bukan di kandungan komposisi sampahnya, tetapi bagaimana cara kita memperlakukan sampah itu ya. Artinya kita ini dalam pengertian ya masyarakat, ya pemerintah ya. Nah, kalau kita kita ambil kasus misalnya di sekarang ini ya di TPA Tamangapa, karena memang kita itu masih sangat rendah ya, masih sangat rendah dalam upaya untuk mengolah sampah itu. Karena tidak terolah, sehingga ya potensi akan terjadinya pencemaran itu akan sangat besar. Ya apalagi kalau kita bicara kandungan organik ya, kandungan organik yang tinggi itu ya macam-macam. Yang bikin bau kan sebenarnya itu ada nggak? Sampah organik itu tadi, sisa nasi, sisa makanan, sisa hasil proses apalagi aktivitas di dapur ya, rumah tangga. Karena kalau persentase sampah rumah tangga itu bisa mencapai 70% dari total sampah yang ada dalam sebuah kawasan atau sebuah kota. Untuk saat ini memang kita mengakui sebagian besar sampah yang terkelola atau sampah yang kita kumpul itu sebagian besar kita langsung buang ke TPA Antang. Dan memang kondisi saat ini boleh dibilang Makassar itu sangat darurat sampah. Total mungkin kalau kita bicara masalah data, total sampah atau timbulan sampah yang ada setiap hari itu di angka 800 sampai dengan 900 ton setiap harinya. Kita bayangkan betapa banyak sampah yang ada di Kota Makassar ini. Dan kondisinya memang ya sekarang kita melakukan banyak sekali perbaikan. Dari yang namanya sumber sampah, kemudian pemilahan sampah, kemudian kita sementara juga membentuk banyak sekali masyarakat, sudah membentuk banyak sekali regulasi. Insya Allah mungkin dalam ke depan kita akan membentuk banyak sekali pengolahan sampah yang sifatnya komunal atau secara komunitas. Metode ini menyebabkan pencemaran lingkungan serius, termasuk pembentukan cairan lindi yang meresap ke tanah dan mengancam sumber air bersih masyarakat sekitar. Volume air limbah, dalam hal ini lindi, pada tahun 2022 tercatat sebesar 93.000 meter kubik, yang memungkinkan air sumur di wilayah tersebut bisa saja tercemar. Kalau saya pakai minum itu biasanya air pam. Yang pakai air sumur itu cuma mencuci air sayur, mencuci pakaian, sama siram-siram tanaman begitu. Lindi itu kan sebenarnya proses dari dekomposisi ya. Jadi penguraian sampah organik. Nah, dengan 60-70% sampah organik yang dibuang ke TPA, itu berarti potensinya kan sangat besar. Belum lagi saya bilang tadi sampah yang B3 ya, masih sebagian sampah B3 yang dari rumah tangga. Belum lagi kalau misalnya kita ambil contoh misalnya kayak praktek dokter, ya kan. Belum lagi kita bilang seperti misalnya salon ya, hasil apalagi misalnya kalau scaling apa dan sebagainya itu kan bukan dibuang ke tempat yang sesuai sebenarnya, tapi ikut di sampah domestik. Nah ini kalau misalnya masuk ke TPA, kemudian bercampur dengan kandungan organik yang tinggi, tentunya lindi yang dihasilkan juga akan berpotensi untuk mengandung limbah yang berbahaya. Nah, apalagi yang kemudian jadi permasalahan juga buat kita apalagi di TPA di Antang, karena ada seharusnya TPA itu dilengkapi dengan namanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah ya. Limbah di sini ya lindinya. Itu yang harusnya masuk dikelola di IPAL. Kemudian setelah diolah sedemikian rupa, kandungan ya saya sederhanakan kandungan berbahayanya itu sudah hilang, itu kemudian bisa dibuang ke badan air, dibuang ke sungai, dibuang ke danau apa dan sebagainya yang ada di belakang TPA. Seharusnya begitu. Masalahnya lagi, IPAL yang ada di Tamangapa itu tidak berfungsi dengan baik. Sehingga wajar saja, artinya apalagi
baik itu secara langsung maupun tidak langsung, itu potensi pencemarannya akan tinggi. Yang paling sederhana kan ya, apalagi bau ya yang ditimbulkan. Artinya sampah yang tidak terolah dengan baik ini akan menimbulkan efek macam-macam. Ya, begitu kurang. Data tahun 2024 menunjukkan sampah organik menjadi penyumbang terbesar di TPA dengan volume mencapai 2.741 meter kubik. Sampah inilah yang paling banyak menghasilkan cairan lindi karena sifatnya mudah terurai dan mengandung banyak air. Tapi persoalannya tidak berhenti di situ. Sampah plastik lebih dari 670 meter kubik, kertas dan karton hampir 300 meter kubik, serta jenis lainnya seperti logam, kaca, kayu, hingga ban bekas turut memperburuk kualitas lindi. Melihat komposisi sampah yang ada, jelas lindi bukan sekadar masalah cairan buangan biasa, tetapi campuran beracun dari berbagai jenis sampah. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa meluas, mulai dari pencemaran lahan pertanian, tercemarnya air sumur warga, hingga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Memang ya, saya baru mungkin hampir 2-3 bulan di Dinas Lingkungan Hidup. Banyak sekali permasalahan yang kita harus urai satu persatu. Insya Allah kita akan lakukan perbaikan baik di kolam lindi, kemudian treatment terhadap air yang kita coba olah, kemudian sampah yang sudah menggudung di TPA, itu juga akan coba kita olah kembali. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan segera. Masalah air mungkin khususnya yang di TPA, kita sekarang mencoba memperbaiki kolam lindi yang ada di TPA sana. Insya Allah kita juga punya teknologi yang namanya ekoenzim, dan kita juga menggunakan bakteri yang namanya EcoTrue. Kita akan coba kombinasi. Harapanku saya maunya kesan bagaimana baiknya tuh supaya bagus ke depan buat anak-anak yang, maksudnya anak yang kelas begitu, kelas 1 menuju untuk kedewasaan begitu, supaya pemerintah lagi bagaimana di selanjutnya untuk meningkatkan supaya TPA bagaimana anunya supaya air tidak tercemar untuk itu buat kita konsumsi. Iya, untuk anak-anak, takutnya kan sekarang banyak penyakit nih toh. Jangan tutup mata pada polusi air dan sanitasi yang akan menjadi masalah besar nantinya. Dampaknya nyata, mengancam kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan. Solusi hanya bisa terwujud dengan pendekatan yang menyeluruh, inovasi teknologi, dan keterlibatan kita semua. Insya Allah mungkin dari beberapa bulan terakhir kami bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, kami sudah menyusun banyak sekali regulasi yang bisa mendukung, kemudian yang bisa kita melakukan pemetaan. Karena memang masalah sampah ini banyak sekali kompleksitasnya. Banyak yang kita harus benahi, banyak yang harus kami coba buatkan regulasi, banyak yang harus kita lakukan pemetaan. Jadi memang tidak gampang, tetapi kalau kita bersama-sama, entah itu dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, dari DPR, dari mungkin teman-teman penggiat, ataupun juga dari akademisi, saya rasa pemerintah Kota Makassar dalam ini sangat mudah kita bisa mereduksi atau mengurangi timbulan sampah di Kota Makassar. Alhamdulillah sekarang berkat arahan terbaru, dan itu juga menjadi, insya Allah akan menjadi legacy dari pemerintahan Bapak Prabowo, dan insya Allah juga itu menjadi legacy dari pemerintahan saat ini. Kita berharap nanti ke depan 5 tahun yang akan datang 2029 Makassar itu sudah bebas sampah atau zero waste, dan ini memang lumayan waktunya cukup terbatas. Harapannya nanti ke depan 5 tahun yang akan datang itu kita sudah bisa 0% lagi sampah yang kita buang ke TPA, dan kita sudah menuju ke sanitary landfill, seperti begitu.